Mohon tanggapannya tentang tahlilan ini dalam Imam 1, Imam 2, Imam 3, 7 dan juga zikiran yang kita lakukan setiap malam Jumat. Terima kasih. Yasinan. Baca Yasin. Iya. Kalau Yasinan mungkin asinan kali ya, memang nggak ada di zaman Nabi. Tapi kalau Yasin ada di zaman Nabi. Yasin itu Quran nggak Pak? Ada perintah utlu ma uhiya ilaik, bacalah yang diwahyukan kepada engkau. Yasin Quran nggak? Salah nggak kita baca Yasin? Oh nanti dijawab, oh cara seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Emang yakin dia nggak ada di zaman Nabi? Ya. Ayatnya kan jelas ya, yatluna ayatihi haqqa tilawati. Surah Al-Baqarah itu. Mereka, kalimatnya mereka membaca ayatnya sebenar-benar membacanya. Kalimatnya pakai mereka, jamaah. Lalu di hadis Imam Muslim dikatakan ma min qaumin yajtami' fi majlisin ya, atau fi maq'adin, tidaklah satu kaum duduk di satu majlis. Ngapain mereka? Yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Saya mau tanya, Yasin ayat Allah apa ayat setan? Kalau saya ngumpul baca Yasin, masuk hadis itu enggak? Saya ngumpul baca Tabarak, masuk nggak? Ngumpul baca Al-Kahf, masuk nggak? Mereka akan ngomong, kenapa Yasin mulu nggak yang lain? Emang salah? Baca kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi menulis satu bab, kebolehan melebihkan satu ayat di atas ayat-ayat yang lain. Kita hobi gitu, itu boleh. Tafdil, ya, tafdil surah ala suwarin, ayat ala ayatin, itu boleh dan disunnahkan. Di masa sahabat Rasulullah ada yang setiap rakaat dia baca kulhu. Coba di sini ada Pak, bubar masjid ini. Wah, ustadznya nggak kreatif, kulhu mulu. Ya, ditanya, ente kok kulhu mulu? Jawabannya Pak, di dalamnya ada nama Allah, sifat Allah, aku suka membacanya. Jadi dia melebihkan satu ayat, bahkan diulang-ulang. Nabi mengulang-ulang ya, surah Al-Maidah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Nabi ulang-ulang sampai pagi. Jadi Nabi sampai di ayat itu diulang, nggak berhenti. Maka boleh tikraril ayat, mengulang-ulang ayat untuk wiridan itu boleh. Ini dalil wiridan, boleh ngulang-ulang ayat, ngulang-ulang satu surat boleh. Kembali kita ulangin. Lafaznya pertamanya apa? Yatluna ayatillah, membaca ayat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa yatadzakaruna bainahum, di satu riwayat mereka saling muzakarah. Tapi di versi riwayat kedua, masih riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lain, bukan yatluna ayatillah, yadhkurunallah, mereka mengingat Allah. Bapak kalau Yasinan baca ini gak? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu zikir bukan? Zikir atau mengumpat? Zikir atau mengumpat tuh? Bid'ah atau sunnah itu? Sunnah. Sederhana tuh. Berarti dalilnya sudah di hadapan dia, tapi Allah tutup hatinya untuk memahami itu. Coba dibuka deh, ya. Buka, dengarkan, buka hati, buka pikiran. Gak ada tuh, gak ada itu di mata ente, gak ada, ya. Di dalil ada. Orang-orang seperti ini kadang-kadang harus kita kasih disuapin Pak. Begitu lafaznya. Berarti ada nggak di zaman Nabi? Ada tuh lafaz hadisnya. Ada nggak sahabat melakukan? Banyak. Dalil yang digunakan untuk membid'ahkannya, dalilnya tidak sampai derajat sahih. Riwayat dari ini dan bukan hadis Nabi. Bertentangan dengan hadis riwayat Muslim dari Muawiyah. Nih, mereka sering pakai, inilah kita lihat, sesuai menafsunya, hadis gak sahih disahihkan. Hadisnya cuma hasan Pak. Karena bertentangan dengan hadis yang sahih, dia jadi syadz. Bahkan bukan syadz lagi, mungkar jadinya. Kita sebutkan dulu riwayat yang sahihnya. Satu kali Nabi SAW, ini Muawiyah cerita,
masuk ke masjid. Nabi nggak pernah ngajarin mereka. Di masjid ada orang baca subhanallah bihamdi alhamdulillah, begitu mereka berzikir tuh, bareng-bareng mereka zikir. Ketika masuk masjid, Nabi waktu di rumah dapat wahyu, dapat kabar dari langit. Nabi masuk masjid, Nabi tanya, untuk apa kalian berkumpul? Lalu mereka menjawab, kami berkumpul memuji Allah atas nikmat Islam, nikmat hidayah yang diberikan kepada kami, wahai Rasulullah. Itu kata siapa? Para sahabat. Disuruh Nabi nggak mereka? Enggak, mereka inisiatif sendiri. Inilah cikal bakal yasinan, zikiran, thariqat ini Pak ya. Ada dalilnya tuh? Sahih Muslim. Dia nggak paham ya. Namanya udah ada belum? Di situ nggak ada namanya. Isinya orang thariqat ngapain? Isinya orang yasinan ini sama persis, nggak jauh beda. Terus karena ditanya lagi, mereka mulai ketakutan. Ditanya yang ketiga kali, mereka kemudian tambah takut disalahkan Nabi dan bid'ah. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, aku bertanya begini bukanlah tuhmah, menuduh kalian. Aku bertanya begini karena ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril, malaikat paling mulia di langit, mengabarkan kepadaku, innallaha yubahi bikumul malaika, hai orang-orang yang berkumpul berzikir menyebut nama Allah, Allah berbangga menyebut nama kalian di langit sana. Lanjutkan itu Pak ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Adapun yang dipakai untuk membid'ahkan zikir berjamaah dan memimpin zikir, itu riwayat Imam Darimi, temannya Bukhari, tapi tidak sampai derajat sahih. Sunan Darimi, pernah belajar nggak? Nggak pernah belajar ya? Baru denger ya? Darimi, bukan Udaromi Pak, itu orang Padang. Darimi, Sunan Darimi 1 jilid. Di situ disebutkan bahwa ketika Abu Musa al-Ash'ari bersama dengan sahabat Ibnu Mas'ud dan lain-lain masuk ke masjid, ada orang mimpin zikir. Qulu subhanallah, 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 kayak khatamannya orang tarekat. Alhamdulillah, 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 gitu ya. Lalu dibantah oleh Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Apa yang kalian lakukan ini? Jawaban orang yang hadir, kami bertasbih menyebut nama Allah. Ditegurlah oleh Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, betapa banyak amal yang baik, la yusibah, betapa banyak orang pengen kebaikan tapi la yanalah, la yusibah, dia tidak mendapatkannya. Lalu orang-orang ini di masa depan menjadi khawarij. Itu diriwayat hadisnya. Gak mungkin dong bapak ini jadi khawarij Pak, jadi teroris. Orang-orang kayak gini kan jadi teroris. Gak mungkin ya. Hadis ini kita cek riwayatnya, saya cek, oh sampai derajat hasan, tidak sampai derajat sahih. Ya, beberapa ulama mendhaifkan, saya tidak sampai, saya sampai hasan. Hadis ini bertentangan nggak dengan hadis pertama? Bertentangan ya. Yang pertama menganjurkan, membiarkan, ya nggak? Yang kedua membatalkan, melarang. Yang pertama Nabi, yang kedua sahabi. Lebih kuat mana sahabat dan Nabi? Tapi saya mau nanya, mungkinkah sahabat bertentangan sama Nabi? Gak mungkin, berarti ada permasalahan di riwayat ini, riwayat kedua. Jika ada hadis sahih bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, disebut hadis ini syadz, aneh. Yang ini disebut mahfuz, terjaga. Ini gak sampai derajat sahih, cuma hasan, bagus. Bertentangan dengan riwayat yang lebih hasan, dia sahih. Maka ini bisa kalau disebut syadz atau disebut munkar. Jadi jangan lagi lah pakai riwayat begitu ya, lagu lama itu. Mau pakai riwayat tapi riwayatnya nggak sahih. Ya. Giliran ada di riwayat Darimi tentang Nur Muhammad, mereka nggak terima. Ya. Sayyidah Aminah itu ketika melahirkan Nabi Muhammad itu melihat cahaya, itu Nur Muhammad tak muncul. Mereka nggak percaya Nur Muhammad, dianggap saya dongeng, ya kan? Jadi lanjutkan, ya. Kita hujah Bapak nanti dunia akhirat insyaallah.